Aku akan pergi. Ingat pesanku. Seharusnya mereka biarkan saja wanita itu tidak sadar selamanya. Dan aku akan menggantikan posisinya. Aku berhasil menyelamatkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 31. Arthur menatap dalam wajah Bella yang masih setia memejamkan matanya. Perasaan rindu melanda Arthur beberapa hari ini. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ritual bulan merah yang dapat menyadarkan istrinya ini. Dan ritual itu akan dilakukan besok malam. Arthur berharap semoga ritual itu berjalan lancar dan Bella bisa kembali sadar. Besok kau akan segera sadar, dan aku akan hukummu setelah kau sadar karena telah membuatku menjadi gila seperti ini. Arthur tersenyum tipis dan mengecup kedua mata Bella yang masih terpejam. Arthur merasa gagal menjadi suami. Karena tingkah kekanak-kanakannya, Bella menjadi seperti ini. Iya, Arthur menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa Bella sekarang. Kalau saja dia tidak marah dan mendiami Bella, mungkin ini tidak akan terjadi. Mungkin sekarang Bella tengah tersenyum bersamanya. Mungkin Bella tengah membalas pelukannya. Maafkan aku. Lirih Arthur yang setengah menindih tubuh Bella. Tangannya mengusap surai coklat Bella dengan sayang. Jika saja aku tidak mengabaikanmu dan terus berada di sampingmu, mungkin ini tidak akan terjadi. Aku mohon, maafkan aku. Arthur meneteskan air matanya. Dadanya terasa sesak melihat wanita yang dicintainya masih terbaring lemah. Arthur bersumpah, jika wanita di hadapannya ini telah sadar, Arthur tidak akan mengabaikannya atau meninggalkannya lagi. Arthur akan menjaga dan melindunginya. Ritualnya akan dilakukan besok. Jika ritualnya berjalan lancar dan kau akan kembali sadar, kau berhak memarahiku. Lirih Arthur. Jika aku bisa selamat. Lanjutnya dalam hati. Aku sangat merindukanmu. 2 minggu ini terasa seperti bertahun-tahun. Arthur memindahkan tangannya yang semula mengusap surai Bella menjadi mengusap pipi Bella. Aku mencintaimu. Kumohon, bertahanlah dan tunggu aku kembali. Zack yang sedari tadi berdiri di ambang pintu menatap Arthur sendu. Siapa saja yang melihat penampilan Arthur sekarang pasti akan menatap haru. Pria yang terkenal sangat kejam dan juga dingin sekarang berubah menjadi seorang pria yang terlihat sangat berantakan. Dan itu hanya karena wanita yang dicintainya. Yang mulia, panggil Zack pelan. Arthur memejamkan matanya dan mengusap air matanya. Pria itu berdeham dan menoleh ke arah Zack. Persiapan untuk ritual besok telah selesai. Sekarang sudah waktunya Anda pergi untuk bermeditasi di gua kegelapan yang mulia. Ujar Zack menjelaskan. Arthur menghela napas dan menatap Bella singkat sebelum kembali menatap ke arah Zack. Aku akan pergi. Ingat pesanku. Kau harus menjaga istriku dengan baik sampai aku kembali. Jangan biarkan orang asing masuk ke dalam ruangan ini, kecuali keluarga kerajaan. Jelas Arthur. Zack mengangguk.
Hamba akan menjaga ratu dengan baik sampai Anda kembali yang mulia. Anda tidak perlu khawatir. Keselamatan ratu akan menjadi tanggung jawabku. Arthur mengangguk pelan. Kau pergilah dulu. Aku mau melihat Bella sekali lagi sebelum aku pergi ke gua kegelapan, kata Arthur. Zack mengangguk patuh dan keluar dari dalam ruangan, membiarkan Arthur. Arthur kembali duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan Bella. Ini adalah hari yang berat. Untuk pertama kalinya, aku melakukan ritual iblis untuk menyembuhkanmu. Ini tidak gratis. Setelah kau sadar, kau harus membayarnya 2 kali lipat. Arthur terkekeh dan mengangkat tangan Bella yang digenggamnya. Kemudian mengecupnya lembut. Aku pergi dulu. Kau harus bertahan. Tinggal 1 hari lagi. Dan kau akan kembali sadar. Ujar Arthur lembut, seraya mencium seluruh wajah Bella. Sebelum beranjak keluar ruangan Bella. Ternyata di depan ruangan Bella sudah ada orang tua dan juga mertuanya, beserta keluarga kerajaan yang lain. Jagalah Bella sampai ritual itu berakhir. Jangan biarkan orang asing masuk ke dalam ruangannya. Arthur berucap, kemudian ia menatap Kimberly dan Rosalind. Ibu, aku menitip Bella pada kalian untuk keperluan kebersihan dirinya. Jangan biarkan ada dayang yang masuk ke dalam ruangannya selain kalian. Karena sekarang... Arthur menatap tajam ke seluruh dayang dan prajurit yang berada di depan ruangan Bella. Aku tidak mempercayai siapapun selain kalian. Lanjut Arthur. Rosalind memegang lengan Arthur. Wanita parubaya itu menatap Arthur sendu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga istrimu dengan baik. Karena dia adalah putriku, ujar Rosalind. Sebaiknya kau segera pergi dan ingat pesanku. Kau harus kembali dengan selamat dan tidak lecet sedikit pun. Lanjutnya penuh penekanan. Arthur mengangguk dan memegang tangan Rosalind yang masih ada di lengannya. Aku akan kembali dengan selamat, kata Arthur pelan. Semoga saja. Lanjutnya dalam hati. Rosalind tersenyum. Memang harus seperti itu. Katanya dan terkekeh pelan. Setelah berpamitan dan memerintahkan penjagaan ruangan Bella, Arthur langsung berteleportasi ke gua kegelapan dan mulai melakukan meditasi untuk membangkitkan seluruh jiwa iblisnya sampai bulan purnama merah besok. Tidak ada yang tahu kecuali keluarga kerajaan mengenai Arthur yang memiliki kekuatan iblis. Dan untuk ritual besok, para penghuni kerajaan kecuali keluarga kerajaan hanya mengetahui jika besok hanya ritual biasa dan tidak bersangkutan dengan iblis. Begitu juga dengan Azura. Dia berpikir jika ritual besok hanya ritual biasa dan membuang-buang waktu saja. Jadi, sekarang ia hanya bersantai di pavilionnya, seraya memikirkan rencana lainnya. Mereka hanya membuang waktu dengan melakukan ritual tidak berguna itu. Seharusnya mereka biarkan saja wanita itu tidak sadar selamanya. Dan aku akan menggantikan posisinya. Kata Azura berdecak kesal. Wanita itu hanya sendiri di pavilion miliknya dan tidak membiarkan ada yang menemaninya. Arthur juga. Azura berdecak kesal saat mengingat Arthur yang menurutnya terlalu repot dengan semua ritual ini. Seharusnya dia biarkan saja wanita itu mati agar bisa bersamaku. Tapi ia malah repot-repot dengan semua ini. Dasar menyebalkan. Kesal Azura. Lihat saja, jika aku sudah menjadi ratumu, aku akan menghukummu dan tidak akan melayanimu. Karena sudah membuat aku cemburu dengan semua ini. Monolog Azura sambil berdecak sebal. Menurut Azura, jika semua yang Arthur lakukan ini hanya rekayasa dan agar bisa membuatnya cemburu, Azura masih dalam pendiriannya jika Arthur hanya menyukainya dan bukan Bella. Baiklah,
biarkan saja Arthur melakukan hal sia-sia ini. Untuk terakhir kali, sebaiknya aku memikirkan rencana untuk bisa menyingkirkan wanita itu. Aku yakin rencanaku berhasil menyingkirkan wanita itu. Arthur pasti sangat senang karena dengan begitu dia bisa bersamaku. Azura memakik senang dengan semua kehaluannya. Tanpa Azura sadari jika ada yang mendengar semua ucapannya di balik jendela. Orang itu tersenyum licik dan langsung berlalu pergi. Dia bermimpi terlalu tinggi sampai dia tidak sadar jika kuburan sudah menunggunya saat ia terjatuh. Gumam orang itu. Semua persiapan ritual telah selesai. Tinggal menghitung jam, bulan purnama merah akan bersinar dan ritual akan segera dimulai. Di taman istana tempat ritual berlangsung, para tetua sudah berkumpul di depan api yang berkobar. Di sebelah api itu ada sebuah batu besar yang permukaannya datar, tempat di mana Bella tengah berbaring. Bella telah dipakaikan gaun berwarna merah serta mahkota ratu dengan permata berwarna merah yang menghiasi. Posisi Bella menghadap ke arah utara, letak di mana gua kegelapan berada. Para tetua mengelilingi api dan juga tempat Bella. Ritual tidak lama lagi dimulai, karena bulan merah perlahan bersinar terang, membuat bulu kuduk yang menyaksikan itu berdiri. Suasana menjadi mencekam saat bulan purnama merah yang terjadi selama 100 tahun sekali itu sudah menyala di gelapnya langit malam. Mulai ritualnya, seruan Cisender membuat para tetua kerajaan itu mulai mengucapkan kata demi kata. Cahaya merah pekat bersinar dari arah utara, tepatnya dari gua kegelapan, tempat Arthur berada sekarang. Di gua kegelapan, Arthur menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kulitnya serasa terbakar dan juga jantungnya seperti ditikam beribu belati beracun. Ini dampak dari orang yang melakukan ritual seperti yang dikhawatirkan Cisender dan Zack. Namun, Arthur berusaha menahannya. Mata merahnya bersinar terang di gelapnya gua. Arthur berusaha menahan diri dan terus mengucapkan mantra untuk mengembalikan energi Bella yang terserap. Dan sebagai gantinya, tenaga Arthur yang terserap. Cahaya merah yang keluar dari gua kegelapan bersinar dan saling memantul dengan cahaya bulan merah. Saat kedua cahaya itu bertemu dan saling memantul, para tetua kerajaan langsung menyuarakan mantra-mantra, hingga tubuh Bella terangkat dan menyerap cahaya merah yang sudah menyatu itu. Selama 1 menit, tubuh Bella menyerap cahaya itu, hingga mata yang terpejam selama 2 minggu lebih itu terbuka, dan menampilkan iris merah pekat. Namun hanya sekilas, saat Bella kembali memejamkan matanya dan membukanya lagi, iris merah itu berubah menjadi coklat. Rasa sakit Arthur bertambah, energinya terkuras banyak. Kulitnya mengelupas dan terasa sangat perih dan sakit. Darah segar keluar dari dalam mulutnya. Kesadarannya mulai terganggu. Namun, Arthur berusaha menahannya. Tinggal beberapa menit lagi, dan ritual ini akan berakhir. Tubuh Bella perlahan membaik. Energinya kembali terisi. Cahaya merah di langit perlahan memudar dan tubuh Bella kembali turun dan berbaring di atas batu. Para tetua bernapas lega, ritualnya berjalan lancar. Sang ratu yang tidak sadarkan diri selama 2 minggu lebih telah sadar. Para rakyat dan penghuni kerajaan yang menyaksikan tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Kecuali Azura yang merasa marah karena kembalinya Bella. Di gua kegelapan, bibir Arthur sedikit terangkat. Rasa lega menghangatkan hatinya. Di balik rasa sakit di sekujur tubuhnya, Arthur mendesah lega. Ritualnya berjalan lancar dan wanitanya telah kembali. Arthur memekik keras saat merasakan sakit yang kian bertambah di tubuhnya. Mulutnya tidak henti memuntahkan darah. Mata Arthur terasa berat. Aku berhasil menyelamatkanmu. Tunggu aku kembali, istriku. Tubuh Arthur ambruk di atas batu. Keadaan gua menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang tahu Arthur bisa selamat atau tidak. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.